Pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngulung ngurus dalam jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai la Allah kalau potar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai, misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi ra ngalim. Nah kalau nak darah wong alim malah muni ya jelas ya. Nak kiai rapati ya, kalau rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi ora nopo ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean liman. Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha mboten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Kenapa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenengan? Kok jenengan ra tau susah, padahal kita ra tau wiridan atau mau sisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayangkan urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi di selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu. Ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau nanti saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip Pak. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku jek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong di santri musito Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang no santri sing pampinan takwa khusyuk salam template demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salam. Bayang no bojo gue semaca gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bang no bojoku nyuambut, juga no kopi, digodhog no banyu hangat, teman bareng teko bojone wangep kukur-kukur.
karena paritnya dia ideal maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten sembayang napa Yogya ibu bojoku cek utuh Islam. Nak sholat di madhep wulan ya sudah gitu saja. Pakai standar yang minimalis saja. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya ya melek terus ya sudah nak sholat di madhep napa wulan ya sudah gitu saja. Andai kan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang digekno kopi wong wedok opo? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya saya kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak goleki ridane pangeran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang tuh kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq dengan Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu